Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast penugasan LKM MPD Himpunan Mahasiswa Sipil 2020. Kami dari kelompok 9 Sri Murni Dewi. Halo. Perkenalkan, nama aku Casey Rizkita. Aku Syifa Mahirah. Kami dari Teknik Sipil 2020. Pada kesempatan kali ini, kami mendapatkan kehormatan untuk mewawancarai salah satu orang penting di Teknik Sipil Universitas Diponegoro. Ada siapa tuh sih? Jadi hari ini kita datangan tamu spesial. Beliau merupakan salah satu koordinator bidang Himpunan Mahasiswa Sipil tahun 2020. Perkenalkan, kita hari ini akan mewawancarai Mas Panji Akbar. Halo Mas Panji. Halo Mas Panji. Oh ya, halo. Apa kabar Mas Panji? Baik, alhamdulillah baik sampai Alhamdulillah, sekarang. semoga sehat selalu ya Mas. Iya, kalian gimana nih kalian? Alhamdulillah, kita masih selalu sehat Mas, terus kita semangat banget. Oke, bagus. Mas Panji boleh perkenalkan diri secara singkat? Kenalin diri ya. Ya mungkin Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama aku Panji Akbar Nugroho, biasa dipanggil Panji. Aku asli dari Bekasi, jadi ngerantau di Semarang. Nah, aku dari angkatan 2017 dari Nata Diaksa. Mungkin salam kenal buat teman-teman angkatan 2020. Oke, mungkin Salam kenal juga segitu Mas. aja. Oke. Oh Mas dari Bekasi, gimana Mas rasanya rantau Mas? Enak gak enak sih, enak gak enak. Enaknya gimana, nggak enaknya gimana? Enaknya itu apa ya? Kita punya cara pandang baru. Maksudnya kita berada di lingkungan baru, kita punya manner yang baru gitu loh di tempat kita ngerantau. Jujur kayak waktu aku di Semarang tuh banyak banget hal yang aku dapat kayak gitu. Terkhususnya lagi terkait etika. Menurutku yang bisa kita dibandingin dari anak Bekasi sama orang Semarang tuh menurutku cukup kontras ya. Nah, itu merupakan salah satu enaknya, dan juga dapat teman-teman baru dari ya berbagai penjuru Indonesia gitu loh. Nah, nggak enaknya ya, kalau nggak enaknya paling homesick doang sih kadang. Udah gitu doang. Kebanyakan Oh, iya. enaknya. Kalau saat ini Mas ada kesibukannya apa aja Mas? Kalau sekarang magang aja sih. Aku lagi PKL di Bekasi, lagi kerja praktek. Gitu aja. Sama ya kuliah lah, paling masih kuliah. Kayak gitu. Kayak ini Mas, kayak organisasi kayak gitu juga Mas masih sibuk organisasi gitu nggak? Oh, kalau sekarang masih jadi koordinator bidang HMS. Jadi Keren banget. masih di HMS Undip aja kayak gitu. Keren banget ya Mas. Ya. Nah, untuk selanjutnya Mas, pertanyaannya bakal ditanyain oleh teman saya. Ada namanya Gani. Gani dipersilahkan. Halo, siang Mas. Yo, siang. Yo. Kenalin namaku Gani Mas. Oke, ya Gani, salam kenal. Iya, mau lanjutin pertanyaan yang tadi ya Mas. Oke. Dulu Masnya di Bekasi itu SMA di mana Mas? Jadi aku dari Tambun. Jadi aku sekolah di SMA 2 Tambun Selatan. Di Bekasi, di kabupaten aku. Oh iya. Bentar. Ini Iya Mas. kan tadi awalnya aku udah perkenalan nih, mungkin apa ya? Kan dari kalian mungkin aku belum tahu semua. Nah, mungkin dari kalian bisa kayak perkenalan singkat aja kayak aku tadi kayak gitu, dari asal, nama. Iya. Ya, jadi namaku tadi Gani Mas. Oke. Aku asalnya dari Solo. Dari Dulu Solo. aku SMA-nya di SMA 4 Negeri Surakarta Mas. Oh lah. Oh iya. Iya. Siap.
Gimana Gani? Ya, Tadi. ya lanjut yang selanjutnya ya Mas. Oke, iya. Apa alasannya Masnya pilih teknik sipil di Undip Mas? Pertama alasan ya, kalau ngomongin alasan dulu pertama dari kepikiran ini sih, suka gambar-gambar, tapi itu gambar yang nggak menjurus ke sipil gitu loh, cuma ya udah suka gambar. Iya. Nah terus apa namanya, di SMA juga kayak suka ngikutin isu konstruksi juga. Nah terus juga kayak tertarik aja gitu, pernah ikut lomba kayak buat rumah juga, tapi itu udah lama sih waktu SD. Nah terus kayak ke bawah-bawah Iya gitu Mas. kan. Nah ya udah tuh dari situ konsultasi juga kan sama temen, sama guru BK, sama orang tua juga. Nah jadi ya akhirnya aku mutusin buat kuliah di teknik sipil, khususnya di teknik sipil Udah Undip. Nah terus ada ada satu passion lagi dari nih. SD berarti Mas. Nah terus juga ada salah satu juga nih yang nguatin aku buat makin apa ya, makin yakin gitu loh sama tujuanku masuk di sipil. Jadi dulu ada katingku. Jadi katingku tuh dulu satu SMA. Nah terus dia kayak salah satu orang yang apa ya, di sekolah tuh orang yang cerdas juga. Nah terus dia masuk di teknik sipil. Nah jadi dari dia itu ya ibaratnya faktor luarnya lah, inspirasiku salah satunya buat masuk teknik sipil Undip kayak gitu. Berarti termotivasi dari kakak kelasnya ya Mas. Yoi. Salah satunya. Nah terus nih nanti rencananya kalau udah lulus nanti mau lanjut di mana Mas? Oke, mau lanjut kemana ya? Yang pasti Iya. dari yang aku rencanakan sih masih berkutat di dunia sipil ya. Cuma di sini Iya aku Mas. masih coba mempertimbangkan antara passion untuk masuk ke kontraktor atau masuk ke konsultan. Soalnya kayak aku masih nimbang-nimbang nih plus minusnya di mana. Terus dari segi apa namanya, keuntungannya lebih enak di mana. Nah itu masih aku pelajari kayak gitu. Cuma kalau Iya. misal ngomongin lulusan sipil mau kerja di mana, itu jujur banyak banget apa namanya bidangnya. Nggak cuma yang 2 bidang yang aku sebutin juga. Kamu bisa jadi pengusaha, bisa jadi apa namanya konsultan dan lain-lain selain yang aku sebutin kayak gitu. Oh, iya Mas. Belum pasti ya nanti berarti pilihannya buat lanjutin buat kedepannya itu ya Mas. Tapi hitungannya udah ngerucut sih, cuma emang belum di decision aja, belum diputusin aja kayak gitu. Oh iya. Hmm. Dulu masuk di apa teknik sipil tuh pakai apa? Lewat jalur apa Mas? Keterimanya? Kalau aku dari ini apa namanya mandiri, aku dari mandiri. Oh, dari Mandiri ya Mas. Mandiri. Ya udah Mas, ini sekian pertanyaannya yang saya tanyain. Oke. Udah segitu aja, terus pertanyaannya dilanjutin sama Siva, Mas, teman saya. Oh, oke, boleh. Ya, makasih ya Mas. Oh iya, sama-sama. Ya, Oke, bakal lagi lanjut sama aku. Halo Mas Panji, Halo. suaraku masuk? Masuk. Oh iya, oke, alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan dulu, namaku Syifa Mahirah. Aku tinggalnya di Makassar, kota asalnya. Tapi kebetulan dulu SMA-nya aku di Depok, di SMA Al Zuardi. Salam kenal Mas Panji. Iya, salam kenal juga. Oke, sekarang aku bakal ngelanjutin pertanyaannya seputar organisasi nih Mas. Kan sekarang Mas Panji menjabat sebagai koordinator bidang di HMS, benar? Iya, benar.
cerita awalnya waktu, apply jadi, anggota di himpunan mahasiswa sipil gimana tuh, Mas? Maksudnya, motivasinya apa tuh yang bikin, Mas dulu kepengen di awal, "Oh, aku mau daftar jadi salah satu member HMSA," gitu. Kenapa nggak, misalnya kayak BEM Fakultas Teknik gitu, kenapa pilihnya, himpunan mahasiswa sipil gitu, awalnya gimana ceritanya, Mas? Oke, mungkin, coba aku ingat-ingat dulu ya. Pokoknya tuh dari awal aku waktu itu daftar, HM ya. Nah, pertama motivasinya dari mana sih? Nah, yang pertama itu emang motivasinya itu dari luar, dari, kating-kating 2015 dan juga, apa namanya, dari masukan-masukan dari mereka kayak gitu. Nah, mereka tuh selalu bilang kalau kalian, eee, hidup di, apa namanya, di dunia sipil, eee atau apapun itulah, apapun itu, saat dunia kerja tuh ada poin penting gitu loh, baik dari, di luar dari kemampuan akademik kalian. Jadi organisasi itu, merupakan apa ya, sebuah salah satu, eee, wadah yang cukup, apa ya, cukup potensial gitu loh untuk mengembangkan, bakat-bakat, dan juga soft skill yang kalian miliki selain di bidang akademis, kayak gitu. Nah, mulai dari situ dapat masukan-masukan, nah akhirnya niatin diri nih daftar. Nah, kenapa daftarnya HMS? Pertama karena emang, eee, pengen aja gitu loh, pengen tahu, organisasi pertama, eee, di sipil kayak gimana. Jadi ibaratnya mau tahu dari dalamnya dulu gitu loh, di sipil nih organisasinya tuh kayak apa, kayak gitu loh. Nah, dan di situ aku mutusin buat daftar HMS. Tetapi, waktu itu aku sempat daftar di luar juga sih, daftar Biro Kerohanian Islam. Jadi aku waktu maba tuh, ikut 2 organisasi. Nah, singkat cerita, aku daftarlah. Nah, kan misal udah, apa namanya, mutusin buat daftar himpunan kan berarti otomatis milih kan, kamu mau apa nih, mau daftar bidang apa. Nah, waktu itu, aku daftar 2. Aku daftar, yang pertama ini bidang, apa ya waktu itu, bidang Ristek. Dulu tuh namanya Ristek HMS. Kan kalau sekarang namanya, Rinov ya, Riset dan Inovasi. Nah, terus yang pilihan pertama itu Ristek, yang kedua itu PSDM. Nah, soalnya kenapa milih 2 itu ya, pertama, apa namanya, kalau Ristek emang kayak dari aku tertarik aja gitu sama, dunia terkait riset kayak gitu. Nah, terus kalau PSDM, kayak pengen tahu gitu loh seluk-beluk terkait PSDM. Kan selama ini yang kita tahu PSDM tuh cuman kaderisasi doang kan, kayak kalau yang aku tahu waktu maba tuh ya udah kader 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 kayak gitu, yang action-nya aja. Nah, jadi di situ tertarik buat daftar di Ristek sama PSDM. Nah, terus akhirnya singkat cerita wawancara, interview, eee, alhamdulillah keterima di, HMS di bidang PSDM kayak gitu. Nah, mungkin singkat ceritanya kayak gitu, awal mula aku masuk himpunan, kayak gitu. Oke, Mas, terus, sekarang kan, jabatannya berarti jadi Korbit, PSDM HMS ya, Mas? Oh, ralat. Jadi koordinator bidang itu bukan membawahi, apa namanya, satu bidang tertentu, kayak Oh, gitu. gitu Jadi ya? namanya itu misal kamu bilang koordinator bidang, namanya koordinator bidang satu HMS, kayak gitu. Nah, dia membawahi bidang PSDM, Rinov, sama akademik, kayak gitu. Oh, berarti kayak ibaratkan, mengkoordinasi dan menjembatani ibaratkan begitu ya, Mas, dari berbagai bidang gitu ya? Iya, kurang lebih kayak gitu. Mmm, mungkin bisa ini nggak, Mas, bisa dijelaskan nggak kira-kira,
secara detail mungkin kerjaannya tuh ngapain aja kalau misalnya jadi korbit gitu. Kenapa mau jadi korbit kamu nanti? Enggak Mas, Gimana? maksudnya Oh, masih belajar sih, masih mendalami oh, dulu ini peranannya apa gitu. Jadi oh, iya, sekalian iya, iya. iya, sekalian boleh di-share aja, siapa tahu nanti bakal ada yang bisa jadi korbit di sini. Oh ya, amin, amin. Amin. Jadi kalau apa namanya dari korbit itu sendiri secara struktural ya dia berada di bawah wakil ketua HMS. Wakil ketua HMS berarti Mas Erlin. Nah, jadi koordinator bidang di HMS itu ada 3. Ada koordinator bidang 1 itu namanya koordinator bidang edukasi dan pengembangan mahasiswa. Nah, itu aku lupa ada itunya, edukasi dan pengembangan mahasiswa. Nah, terus yang kedua ada koordinator bidang 2 informasi, Sosinfokom ya, sosial informasi dan komunikasi. Terus yang ketiga ada koordinator bidang ekonomi kreatif. Nah, jadi tugasnya 3 koordinator bidang ini adalah sebagai ibaratnya pengontrol dari apa ya keberjalanan si bidang-bidang yang mereka bawahi dari awal sampai akhir. Nah, controllingnya itu terus kayak gimana kayak gitu. Nah, controllingnya itu lebih ke arah internal dan juga apa namanya mewadahi dan juga mungkin memberi solusi dari permasalahan yang ada di bidang kayak gitu. Nah, jadi kan tadi garisnya tuh ada di bawah wakil. Nah, kenapa di bawah wakil? Jadi wakilnya ini memang di HMS ini biasanya fokusannya ke internal HMS-nya. Nah, jadi dia tuh dalam proses kontrol dari internal nggak langsung dari wakahimnya yang turun langsung ke bidang gitu loh. Misal ada permasalahan-permasalahan yang ada di bidang. Nah, jadi lewat koordinator bidang. Nah, nanti koordinator bidang misal ada perlaporan dari tiap-tiap bidangnya apa terkait permasalahan internal atau terkait proker yang misal ada yang bermasalah kayak gitu. Nah, nanti misal koordinator bidang misalnya udah mencapai titik buntu gitu loh dalam memberi solusi, baru bisa di follow up lagi ke wakil HMS kayak gitu. Kalau fungsi dari koordinator bidang. Dan juga ada fungsi strategisnya juga, nggak cuma di bidangnya doang. Nah, jadi kalau di koordinator bidang ada proker bersama. Jadi korbit nih buat proker. Nah, buat prokernya itu nanti kayak ibaratnya buat ngerekatin keakraban dari dan juga hubungan dari anggota-anggota di HMS kayak gitu, staff-staff baru yang ada di HMS. Jadi nggak cuma main di bidang-bidang aja kayak gitu, tahu semua yang ada di HMS anak-anaknya. Cuma, nah rencana yang udah direncanain di awal, kayaknya udah nggak bisa dijalanin soalnya memang pandemi ini masih terus berlangsung kayak gitu. Jadi untuk ketemu tiap-tiap bidang kita main bareng itu rasanya susah buat dilakukan kayak gitu. Dan kalaupun online rasanya kurang efektif. Jadi gitu. Iva. Oh gitu ya Mas. Kita udah mulai kebayang banget ya. Jadi korbit di HMS tuh kayak apa, kerjanya gimana, udah mulai udah dapat lebih banyak dapat insight lah tentang bagaimana sistem kerja di HMS. Untuk topik selanjutnya nih, untuk pertanyaan selanjutnya, aku bakal ngoper ke temanku, Galang. Silakan Galang. Baik, terima kasih Syifa. Suara aku Ya, kedengaran? masuk. Selamat siang, Mas. Iya, siang Galang. Salam kenal, aku Galang, Mas.
Galang Abdi Wicaksono, berasal dari Kudus. Iya. Baik, selanjutnya aku mau Down cam nanyain nggak? tentang... Udah, Mas. Oh, mungkin. Oh, down cam. Oh, mungkin di Udah, akunnya udah. telat kali ya. Oke. Lanjut aja, lanjut. Baik, aku mau nanyain mengenai manajemen waktu, Mas. Oke. Nah, Mas Panji ini sekarang ini kan aktif di HMS juga, terus juga masih kuliah PKL juga kan. Nah, bagaimana sih Mas Panji itu memanajemen waktunya agar keduanya itu tetap berjalan, mahasiswa oke, di HMS oke. Gimana, Mas? Oke. Jadi kalau konteksnya berarti manajemen waktu di waktu sekarang gitu ya. Pas Iya, aku betul. udah jadi posisi sekarang. Nah, jadi kan iya benar kata Galang. Jadi sekarang aku kan lagi PKL, terus ada masih megang apa namanya? Koordinator bidang. Nah, mungkin kalau dari manajemen waktunya ya aku sekarang emang porsinya lebih ke apa namanya? PKL-nya. Nah, untuk yang di HMS-nya ini sendiri, aku lebih kayak controlling lewat kabit dua kabitnya aja, terus kayak mantau di grup ini kira-kira apa namanya ada permasalahan apa. Jadi ya untuk manajemen waktu kesibukannya aku sendiri di koordinator bidang di HMS ini ibaratnya apa ya udah nggak terlalu ini sih nggak terlalu urgent gitu loh, maksudnya dalam artian dalam konteksnya ini si jadi kan aku sama kabit-kabit itu rata-rata udah pada apa namanya KP. Nah, jadi udah ada backingan dari wakabitnya itu sendiri. Nah, jadi mungkin untuk membagi waktunya itu aku paling misal ada kesempatan kalau aku lagi nggak PKL aku ikut rapat bidang dari tiap bidang-bidangnya. Terus sama masih sempat buat ngebagi waktu buat di rapat fungsionya kan ada rapat fungsio berkala kayak gitu. Jadi ya untuk manajemen waktunya udah ini sih udah nggak sehektik waktu aku dulu di apa namanya di staff terus di tingkat 2 jadi waktu itu jadi kadif. Nah itu udah nggak sehektik dulu sih. Mungkin lebih hektiknya lebih ke manajemen waktu di akademiknya kayak gitu. Tapi tetap di organisasi aku masih ada peran gitu loh, masih ada tanggung jawab di situ sebagai koordinator bidang. Kayak gitu. Oke, gitu ya, Mas. Tapi kemudian kalau menurut Mas Panji nih, sebaiknya kalau kita ini ingin ikut organisasi itu sebaiknya itu di semester berapa ya, Mas? Maksudnya kita biar tahu bisa memanage waktu itu, Mas. Awal, aku saranin di awal. Kalau mau ikut ya. Jadi di tahap awal ini kalian ikut organisasi sebagai ya itu bentuk adaptasi kalian juga, adaptasi apa namanya antara kalian membagi waktu di organisasi dan juga akademik kalian dan juga apa ya semisal kalian udah ikut dari awal itu kemungkinan besar jenjang karir kalian di organisasi itu bisa bisa apa namanya terbuka lebar gitu loh, katakanlah di tahun berikutnya kalian bisa apa namanya lanjut ataupun katakanlah bisa diposisikan ke jabatan yang lebih tinggi kayak gitu. Nah, tetapi di sini yang aku tekenin itu kalau kalian mau ikut organisasi ya yaitu di semester awal supaya kalian bisa tahu nih adaptasi apa namanya kalian nih ikut organisasi terus membagi waktu terus juga banyak banget hal yang bisa kalian dapat di organisasi dan kuncinya kalian tuh misal di organisasi apa ya jangan cuma ini aja sih, jangan cuma kalian jalanin proker,
yang satu yang penting tuh kalian juga harus jalin relasi sama teman-teman yang ada di organisasi kalian. Karena di dalam organisasi itu apa ya, salah satu wadah yang potensial yang tadi aku bilang untuk menggali hal apapun itu terkait di luar akademik kayak gitu loh. Mungkin bisa dapat kenalan, bisa dekat sama kakak tingkat yang apa namanya punya track record yang bagus di akademik ataupun di organisasi kayak gitu. Nah, terus juga kalian bisa dapat ilmu manajemen waktu, bisa dapat manajemen event. Misal kalau staff ini biasanya dia ini ranahnya kan aplikatif ya. Jadi mereka memegang teknis pelaksanaan acara kayak gitu. Nah, jadi banyak tuh kalau misal kalian dari awal coba ikut berbagai organisasi. Nah, di sini yang aku tekenin kalian ikut organisasi yang emang itu tuh bisa membantu kalian berkembang juga. Jadi dalam kata lain sesuai apa yang kalian mau gitu loh. Semisal kalian emang punya passion untuk ikut misalkanlah kegiatan di luar atau punya passion di BEM ya niatkan aja gitu loh, nggak apa-apa kayak gitu. Terus misal punya niatan ikut UKM kayak gitu, nah itu nggak apa-apa, nggak harus kayak apa namanya di HM aja kayak gitu. Tapi emang kalau emang kalian punya passion di HM ya monggo, nggak masalah kayak gitu. Semua sesuai sama keinginan kalian masing-masing dan juga goalsnya tujuan kalian buat ikut organisasi itu mau kayak gimana kayak gitu sih. Jadi dari awal, cobain aja dari awal. Biar tahu rasanya gitu. Terus ini Mas, mau minta pendapat dari Mas Panji, Mas. Kita kan mahasiswa baru. Itu kan kehidupan di SMA sama kuliah kan beda toh, Mas? Beda banget. Lalu bagaimana agar kita bisa komitmen dan konsisten dalam memanage waktu, sedangkan banyak gangguan, misalkan kayak kebiasaan itu kan kebiasaan jelek sangat sulit kita ubah kan Mas. Terus ada juga lingkungan misal kita berada di circle yang jelek, katakanlah suka nongkrong gitu. Nah itu menurut Mas Panji gimana Mas? Oke. Mungkin sama ya kayak aku dulu. Aku juga dulu punya kebiasaan-kebiasaan kayak adalah pokoknya kebiasaan yang buruk kayak gitu loh. Nah itu ya pertama kalian minimalisir dulu nih kayak gitu. Nah misal kalian udah ikut organisasi, nah terus kalian masih punya kebiasaan-kebiasaan buruk nih. Nah tanamkanlah kalau kebiasaan buruk itu kalau kamu bawa terus, apalagi kebiasaan buruk itu kebawa juga ke organisasi, itu akan berdampak buruk ke diri kalian sendiri kayak gitu, ditanemin dulu. Jadi biar apa? Biar kalian tuh ada semacam apa ya? Cambukan supaya kalian tuh bisa pelan-pelan ninggalin kayak gitu. Misal kalian nih orangnya apa ya? Katakanlah ceroboh nih, katanya ceroboh, sering apa-apa kurang rapi atau kurang beres kalau ngelakuin suatu pekerjaan. Nah, kalian mulai tuh tanemin, oke, aku udah ikut organisasi, jangan sampai yang kayak gini-gini keulang lagi kayak gitu. Pelan-pelan kayak gitu. Mungkin bisa dimulai dari hal yang kecil. Misal kalian kerjaan di kos, ngerjain sesuatu di kos tuh ngerapiin sesuatu. Nah, mulai dari hal kecil aja kayak gitu. Supaya pada saat nanti kalian udah berjalan di organisasi, hal-hal seperti itu bisa diminimalisir. Dan juga jangan pernah jangan pernah sungkan gitu loh buat cerita. Misal kalian punya kebiasaan buruk, cerita ke orang yang tepat kayak gitu loh, supaya kalian bisa dapat saran dari mereka. Nah, jangan kayak oke, kalian punya komitmen dalam diri sendiri nih. Oke, itu bagus, itu juga wajib. Cuma terkadang kita juga butuh saran dari orang lain kayak gitu loh, supaya bisa membantu kita lebih lebih baik gitu loh ke depannya dalam menjalani hidup. Nah, terus kalau yang kedua tadi kan ada misal kita di circle yang negatif nih, nah itu gimana nanganinya?
pertama, misal kalian itu minoritas di sana, misal kalian minoritas yang ada di lingkungan yang negatif, artinya ya udah keseluruhan dari teman-temanmu itu kayak nakal, maksudnya kayak apa ya, nggak punya tujuan yang jelas lah di hidupnya. Menurutku tinggalin aja. Masalahnya apa ya? Tergantung nih, kalau kamu emang tipenya orang yang bisa mempengaruhi teman-teman kamu yang negatif itu buat berubah, nah itu keren banget. Dan tapi itu yang aku tahu tuh jarang kayak gitu. Jadi kebanyakan ya yang minoritasnya ini yang menghindar kayak gitu. Itu menurutku langkah yang jauh lebih baik kayak gitu loh. Jadi misal kalian punya circle yang negatif di luar organisasi nih. Terus kalian udah tahu nih di lingkungan organisasi kalian ini sangat membantu kalian nih, maksudnya dalam hal membantu kalian berkembang secara positif. Nah itu kalian tinggal pilih kayak gitu, mau berada di lingkungannya seperti apa kayak gitu. Toh kalian sudah lulus dari SMA, pemikiran-pemikiran seperti itu menurutku udah menjadi apa ya, hal-hal yang sering ada di pikiran kalian dan kalian harus apa ya, memikirkan itu secara bijak kayak gitu. Kayak gitu sih kalau dari aku. Mungkin sarannya. Oh iya, terima kasih Mas. Mungkin hanya itu Oke. dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Rigel. Silahkan. Ya, selamat siang Mas Panji. Ya, siang. Siapa? Rigel. Perkenalkan, ya, nama saya Rigel dari Teknik Sipil 2020 kelompok 9. Saya berasal dari Kota Semarang, Mas, SMA 1 Semarang. Nah, di sini saya akan melanjutkan pertanyaan, Mas. Tadi kan dari sekian banyak kegiatan Mas Panji, dari aktif HMS, kuliah, PKL, dan lain-lain. Nah, tentunya kan sangat sulit untuk menentukan mana yang harus dikerjakan lebih dahulu atau mana yang harus diprioritaskan. Nah, di sini skala prioritas punya peranan penting kan, Mas? Nah, kalau untuk Mas Panji sendiri, cara menentukan skala prioritasnya tuh bagaimana sih? Atau mungkin bisa dibagikan tips dan triknya, Mas? Oke, kalau ngomongin apa ya, skala prioritas ya. Kalau skala prioritas, aku masih nerapin ini sih. Pertama, yang waktunya lebih cepat untuk dikerjain. Maksudnya tempo untuk pengerjaan waktunya itu lebih cepat. Nah, itu harus didahulukan dan itu penting. Misal ada pekerjaan, misal aku ada tugas nih di kantor, magang. Nah, terus ada juga kegiatan rapat nantinya di himpunan. Nah, ya udah. Pokoknya yang tugas kantor nih harus hari ini kayak gitu. Yang yang di rapatnya itu nanti. Maksudnya katakanlah malam. Nah, ya udah. Pokoknya dikejar dulu aja yang memang ada di depan mata kalian. Nah, semisal nanti kalian udah menghadapi permasalahan yang complicated gitu, yang udah berbagai macam kegiatan gitu loh. Nah, mulai susun yang yang memang paling urgent dan paling mendesak gitu loh buat dikerjain. Nah, buat yang buat yang katakanlah longgar atau bisa dikerjakan di lain waktu, maksudnya di lain waktu tuh karena waktunya panjang kayak gitu. Nah, itu taruhlah di belakang-belakang. Nah, kalau aku sih biasanya cuma ini sih, kalau aku cuma ditulis di notes HP aja kayak gitu. Kalau aku ya, soalnya aku jujur orangnya males nulis gitu kan. Jadi ya udah, misal ada tugas apa nih hari ini, ya udah masukin di notes. Kalau enggak bisa tuh di notes di di kalender. Nah, itu sesuai sama enaknya kalian tuh gimana. Nah, kalau aku biasanya kayak gitu. Jadi taruh aja dulu yang paling urgent, dan yang paling penting tuh dalam menentukan skala prioritas
jangan cuma diplotin, dikerjain kayak gitu. Pelan-pelan kayak gitu, pelan-pelan dikerjain, jangan kebanyakan ngeluh kayak gitu loh. Nah, insya Allah udah bisa berjalan tuh penentuan skala prioritas kalian. Gitu aja sih. Kalau skala prioritas menurutku itu apa ya, sesuatu yang tricky sih. Jadi tergantung dari kita melihat dari kegiatan-kegiatan yang ada kayak gitu loh. Dan juga kecermatan kita buat nentuin prioritas-prioritas itu. Mungkin gitu kalau dari aku. Berarti dikerjain yang paling urgent dulu ya Mas. Tapi pernah nggak sih Mas, Mas Panji itu menemukan misalnya nih 2 pekerjaan tuh terasa urgent semua gitu Mas? Jujur saya juga pernah gitu di SMA, SBM sama ketua motor kontes kan. Nah, itu menurut saya kan dua-duanya urgent gitu Mas. Nah, tuh bagaimana cara menyusunnya Mas? Oke. Jadi kalau ya sama. Mungkin ada 2 kegiatan mendesak ya. Kegiatan mendesak. Nah, pertama prioritasin dulu nih. Ibaratnya kalian ini berurusan sama siapa di 2 kegiatan yang mendesak itu. Semisal katakanlah tadi kamu berada di posisi ketua. Nah, ketua ini punya peranan penting banget, baik ke internal maupun ke eksternal kayak gitu. Jadi misal ada kegiatan yang ada kaitannya dengan banyak orang, itu saranku lakukan yang ada kepentingan dengan pihak eksternal. Karena apa? Karena ada hal penting gitu loh, yang ada hubungan yang harus kalian jaga dengan mereka. Jadi jangan pernah membuat mereka itu melihat kalian sebagai orang yang tidak berkompeten kayak gitu. Pokoknya berikan aja yang terbaik buat mereka. Dan juga yang misal satu kegiatan yang bersifat individual itu bisa bisa digeser sedikit lah prioritasnya. Nah, itu kalau individual nanti emang tinggal kalian aja menyikapinya kayak gimana, mensiasatinya supaya itu bisa tetap jalan di samping adanya prioritas yang lain keluar kayak gitu. Nah, kalau sipil sendiri ya, misal kebanyakan tuh orang bentrok sama tubes. Kebanyakan ya, tubes, terus ada rapat. Nah, misal rapatnya urgent. Nah, misal kayak gitu. Nah, dilihat nih kalian berurusannya sama siapa. Misal tubes sama dosen. Nah, terus misal kalian punya posisi penting. Katakanlah kalian koordinator di acara tersebut. Nah, oke. Terus ada rapatnya juga urgent. Nah, kalian nih lihat dulu nih, kalian lagi berhadapan sama siapa. Misal di rapatnya itu cuma kalian rapat urgent terkait progres dari acaranya. Nah, terus yang tubesnya ini berkaitan dengan dosen dan juga menyangkut nilai. Nah, prioritaskanlah yang akademiknya kayak gitu. Baru ke si organisasinya rapat kayak gitu. Jadi buat nentuinnya itu sama sih, tricky juga, rada ribet kayak gitu loh. Cuma kadang ada aja hal-hal yang non teknis yang muncul kayak gitu loh. Misal udah ada rencana nih, bentrok nih, ada ketemu dosen, terus ada rapat, waktunya barengan, ternyata yang ketemu dosennya nggak jadi, nah terus bisa ikut rapat. Nah, hal kayak gitu tuh sering banget terjadi kayak gitu. Jadi ya emang kadang sesuai di luar dari rencana kayak gitu. Kadang kayak gitu sih. Jadi ya kalau dari aku nekeninnya, lihat dulu kalian berurusan sama siapa kayak gitu. Itu juga bahan pertimbangan buat kalian nentuin skala prioritas. Gitu. Kalau itu dari pandanganku ya. Mungkin kalian kalau ada sesuatu yang lain, punya cara atau langkah yang lebih baik, nah itu monggo kalau misal mau diterapkan kayak gitu.
Baik Mas, terima kasih. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya. Nah, kalau Mas Panji sendiri memprioritaskan organisasi atau kuliah? Kuliah tetap. Kuliah Baik. itu ibaratnya udah jadi tanggung jawab kita pribadi sih. Maksudnya tanggung jawab buat kita, orang tua kita, sama alma mater kita juga kayak gitu. Nah, organisasi ya kenapa aku taruh nomor 2? Itu sebenarnya tingkat urgensinya ya hampir setingkat lah sama kuliah, cuma masih berada di bawah dikit aja kayak gitu. Soalnya kalau di organisasi ini ibaratnya tambahan ekstra dari tugas pokok utamanya kita sebagai mahasiswa sekarang kuliah kayak gitu. Jadi dimanapun kalian tetap berorganisasi, ya di situ kalian nggak boleh lengah sama aktivitas kuliah kalian kayak gitu. Baik Mas Panji, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, ini Risma. Oke, selamat siang Mas. Ya, siang Risma. Pertanyaan selanjutnya bakal aku lanjutin ya. Sebelum itu, kenalin dulu, nama aku Risma Frihandayani, asal dari Blora, SMA Negeri 1 Blora. Pertanyaannya bakal berkaitan tentang waktu luang. Nah, Mas Panji kan aktif nih di keorganisasian. Caranya Mas Panji mengisi waktu luang dengan kegiatan yang produktif itu gimana? Biasanya kan aku sendiri kalau ada waktu luang tuh bawaannya pengen rebahan aja gitu. Nah, caranya Mas Panji mengisi waktu luangnya biar produktif itu gimana? Oke, makasih Risma pertanyaannya. Nah ini sebenarnya aku juga sama sih, karena emang waktu luang buat katakanlah buat aku sendiri kebanyakan buat istirahat kayak gitu loh. Tapi ya emang ada sih aku kayak suka kadang baca-baca buku. Nah itu ya disesuaikan aja sama adanya waktu luang kalian, diplotin gitu loh, direncanain. Misal kalian punya waktu sekian minggu, nah di situ misal kalian ada punya waktu luang misal di hari Minggu, nah itu kalian diusahain tuh di hari itu tuh ya udah kalian nggak boleh ada tugas, jadi dikerjain semuanya di awal di hari-hari sebelumnya supaya kalian bisa dapat waktu luang dan bisa mengisi waktu luang itu dengan baik. Nah gimana sih caranya bisa mengisi waktu luang dengan produktif? Pertama tentuin dulu kalian nih sukanya apa kayak gitu, sukanya apa. Nah misal udah tahu nih sukanya apa, ya udah. Tapi sukanya ini suka hal-hal yang produktif ya, maksud aku dalam konteksnya yang hal yang produktif kayak gitu. Nah misal udah punya satu passion gitu, katakanlah passion. Nah ya udah kalian tinggal sesuaiin aja nih, kalian punya agenda khusus lah, harus ada itu agenda khusus buat kalian, ibaratnya me time-nya kalian buat ngelakuin sesuatu yang kalian minati kayak gitu. Jadi pertama kalian harus tahu kalian tuh sukanya apa. Yang kedua ya udah kalian tentuin buatlah agenda sendiri untuk kalian sendiri untuk katakanlah refreshing diri kalian lah kayak gitu. Kadang kan emang kita manusia hidup nggak selalu nggak selalu mumet gitu loh, sepaneng terus pusing. Nah kadang kita juga butuh waktu buat refresh, ngelakuin hal yang kita suka kayak gitu. Nah itu mungkin kalau dari aku isilah waktu luang sesuai dengan yang kalian inginkan, dan juga tentukan waktu yang emang kalian udah rencanakan buat ngelakuin hal-hal yang produktif. Jadi hal-hal yang menyangkut kepentingan kalian itu dikerjain lah di sebelum-sebelumnya, hari-hari sebelumnya, supaya kalian punya waktu luang buat itu. Kayak gitu.
Jadi di situ ada manajemen waktunya sih kayak gitu di situ. Oke Mas, terus kan kalau kita punya waktu luang tuh ada rasa males-malesan kan Mas. Nah, caranya Mas Pandi biar rasa malas pergilah dariku itu gimana ya? Iya ya, itu juga apa ya? Kadang suka menghantui sih. Emang rasa males tuh kadang ngebuat kita terlena ya. Kayak nggak kerasa. Lah, perasaan dari tadi gue nggak ngapa-ngapain nih. Terus tiba-tiba udah jam segini aja. Waduh. Nah pertama, kalau aku sih gini ya. Biasanya aku tuh produktif kalau kan aku ibadah, misal sholat. Nah, saat sholatmu itu udah kadang kalau sholatku udah tepat waktu terus tuh semua kegiatan yang lain tuh ikut juga apa ya? Ikut juga terorganisir kayak gitu loh. Jadi nggak misal aku lagi sholatnya kadang mager-mageran kayak gitu. Nah, kayak yang lain tuh ikut apa namanya? Kena imbasnya kayak gitu loh. Ikut kena ngerembet juga kayak gitu. Nah, kalau dari aku biasanya itu aku biasanya coba sholatnya dibenerin. Nah mungkin itu kan kalau dari konteks apa ya agama kayak gitulah, maksudnya dari sholat kayak gitu. Soalnya emang yang aku rasain tuh selama aku hidup biasanya kayak gitu. Nah terus apa ya mengatasi rasa males ya, nggak apa-apa rasa males tuh nggak apa-apa dinikmatin kayak gitu, tapi jangan sampai terlena kayak gitu loh. Kalian kan pasti apa ya nggak yang tadi aku bilang nggak selamanya kalian tuh hidup selalu sepaneng sibuk ngurusin tugas, itu malah buat kalian stres gitu loh. Ada kalanya kalian males kayak gitu. Cuma ya satu hal yang harus digarisbawahi, jangan sampai malesnya itu membuat kalian terlena kayak gitu. Nah makanya tadi kan sama pertanyaanmu yang sebelumnya tuh tentuin apa nih yang apa kegiatan me time yang bakal aku lakuin di waktu luang kayak gitu loh, supaya rasa malesnya itu nggak jadi yang dominan kayak gitu. Jadi rasa malesnya tuh katakanlah rebahan nih, kalian udah punya waktu buat malesnya itu udah dijadwalin juga kayak gitu loh, jadi nggak terlalu jadi yang dominan. Jadi waktu luangnya masih tetap bisa dikerjain sama hal-hal yang positif kayak gitu sih ya Pak Risma. Oke Mas, makasih atas sarannya. Udah sekian itu aja Mas pertanyaanku. Pertanyaan selanjutnya bakal diajuin sama Rian. Silahkan Rian. Terima kasih. Sebelumnya selamat siang Mas. Ya, siang. Perkenalkan, nama saya Rian Simbolon dari Samosir, asal SMA dari SMA Negeri 1 Pangandaran. Saya ingin bertanya Mas, selain kegiatan-kegiatan akademik, pasti Mas memiliki kegiatan non-akademik, contohnya seperti hobi atau bermain bola dan lain-lainnya. Bisakah Mas sebutkan salah satu kegiatan-kegiatan non-akademik yang Mas gemari? Oke. Kegiatan non-akademik yang aku gemarin. Olahraga itu ada futsal sama badminton. Nah, kedua olahraga itu yang biasanya sering aku lakuin kalau misal aku ada waktu luang. Kayak gitu. Gimana, Rian? Mungkin ada yang belum jelas. Jelas Bang. Terkait mengenai kegiatan akademik Bang, bagaimana Mas dapat membedakan kegiatan-kegiatan yang penting atau kegiatan-kegiatan yang dapat ditunda? Gimana tadi agak putus tadi di aku, Rian, mungkin bisa diulang. Baik Mas, saya ulangi. Untuk kegiatan-kegiatan akademik dan non-akademik, bagaimana Mas dapat membagikan kegiatan-kegiatan yang penting atau wajib dengan kegiatan-kegiatan yang tidak penting? Oke, ya makasih Rian.
mungkin ini tadi ranahnya sama kayak pertanyaan teman kalian yang tentang skala prioritas ya. Jadi di sini konteksnya ada kegiatan akademik dan non akademik, terus ada yang membagi kegiatan yang penting dan kurang penting. Nah, pertama ya kalian ini dulu tahu dulu nih kegiatan kalian apa aja. Oh, ini ada katakanlah akademik nih, ada tugas buat paper. Nah, terus ada tugas lagi nih dosen ini dia cuma ngerjain soal biasa kayak gitu. Nah, misal katakanlah ada dua nih, pertama dua kegiatan akademik. Terus kalian ikut organisasi juga katakan. Nah, kalian ada tugas nih. Oh, siapa Rian? Kamu buat ini ya, plan buat acara kita nanti di bulan November nanti katakanlah. Oke, nah itu kalian pertama nih disusun dulu nih kegiatannya ada apa aja. Ada akademik, ada non akademik. Sebentar, saya ngecas dulu. Saya. Udah habis baterainya. Oke, lanjut. Oke, kan udah dipelatin nih, udah disusun lah kegiatan-kegiatan kalian apa aja. Saya katakan selama seminggu nih. Oke, lihat deadline-nya yang paling mendekati dan juga urgent yang mana dari akademik sama non akademik. Nah, terus berurusan dengan siapa kalian di tugas itu. Nah, misal katakanlah yang tugas pertama nih paper. Oh, dosennya rada saklek nih, pokoknya hari itu juga mesti dikumpulin. Nah, itu yang kalian prioritasin. Terus misal yang ngerjain soal itu deadline-nya masih lama lah dibanding tugas yang pertama. Nah, itu kalian taruhlah di nomor 2. Nah, terus ada organisasi juga nih. Nah, katakanlah nih, misal yang organisasi ini deadline-nya sampai kayak yang tugas kedua. Nah, itu ya udah kalian berarti berjalan bareng-bareng tuh sampai deadline yang ada di tugas 2 sama yang tugas organisasi. Nah, kerjain aja, dibuat cicil-cicil. Misal, oh hari ini aku ngerjain yang ini dulu buat organisasi. Nah, ntar aku konsultasiin dulu ke kakak kadifku, katakan kayak gitu. Jadi ya dicicil-cicil sampai akhirnya bisa kelar sesuai waktunya kayak gitu sih. Intinya kalian bisa memanage prioritas kalian dengan baik dan juga dijalankan kayak gitu loh. Dijalankan secara perlahan, direncanakan dengan matang. Jadi misal kalian jangan yang udah diplotin, oh ntar aku mau ngerjainnya oh deadline-nya hari ini nih, oh masih lama. Terus ngerjainnya nanti misal kalian waktu luangnya banyak, tapi ngerjainnya tetap aja di H-1-nya. Nah, itu usahakan jangan sampai seperti itu. Jadi saat ada waktu luang, kerjakanlah hal-hal yang memang menjadi kewajiban kalian dan juga itu katakanlah itu urgent supaya ini nggak numpuk di belakang. Kalau numpuk di belakang itu rasanya nggak bakal maksimal semua yang dikerjain. Beneran. Kalau semua yang tugas-tugas kalian itu ditumpuk di belakang, itu jatuhnya kayak ya udah kalian ngerjain asal selesai aja. Nggak ada rasa oh hasil kerjaanku nih maksimal. Nggak. Biasanya sih kalau yang orang kayak gitu cuma ngerasa ya udah yang penting kelar kayak gitu biasanya. Jadi susunlah rencana kalian dengan baik, jalankan secara perlahan. Nah, itu kemungkinan besar kalian mendapat hasil yang maksimal itu lebih tinggi kayak gitu. Gitu siapa? Rian. Baik Mas, terima kasih atas jawabannya Mas. Mungkin sekian pertanyaan dari saya Mas. Akan dilanjutkan oleh teman saya Dwi Anan.
Oke, makasih. Ya, terima kasih Rian. Sebelumnya Mas Panji, kenalin nama saya Dianan Maulana dari Banyumas. Oke, Dwi. Ya, di sini Banyumas. saya mau SMA tanya berapa? dari SMK 2 Purwokerto, Pak, Mas. Oh, SMK 2 Purwokerto. Oke. Silakan. Ya, di sini saya mau bertanya mengenai perkembangan diri ya, Mas. Sebelumnya Ya. saya mau tanya ya, menurut Mas Panji, perkembangan diri itu sejalan sama kelemahan dan kekuatan diri kita nggak sih, Mas? Oke, aku jawab ya. Jadi benar banget, pengembangan diri itu sejalan sama kekuatan dan kekurangan diri kita. Jadi pengembangan diri ini sesuatu hal yang bisa membantu diri kita ini menjadi pribadi yang lebih unggul. Nah, untuk menjadi pribadi yang lebih unggul, pertama kita harus tahu kalau kekurangan kita nih apa, kelebihan kita nih apa. Nah, misal udah tahu apa kekurangan kelebihan kalian, disitulah titiknya kalian bisa menutupi dan juga meminimalisir, menutupi dan juga memaksimalkan apa yang ada di dalam diri kalian kayak gitu. Misal kalian punya kelebihan di public speaking nih. Nah, public speaking ini dimaksimalin lagi di organisasi, misal organisasi yang sejalan, misal ada organisasi PR. Nah, di sana nanti kalian kembangin lagi tuh skill yang misal kalian punya di public speaking. Nah, misal kalian yang tahunya cuma public speaking itu kita lancar berbicara dan juga mampu menyampaikan apa yang kita sampaikan dengan baik. Nah, misalnya nanti kalian udah ikut organisasi itu, kalian tambah lagi ilmunya terkait public speaking kayak gitu loh. Ada yang public speaking bisa mempengaruhi orang lain, atau public speaking yang tipe seperti ini kayak gitu. Banyak nanti kalian bisa dapetin hal-hal yang lebih dalam lagi dalam pengembangan diri kalian. Nah, misal untuk kekurangan ini lebih ke arah ini sih, bagaimana kita nanti selama pengembangan diri ini kita bisa menutupi dan juga meminimalisir kekurangan kalian. Misal yang tadi aku udah bilang di awal, misal kalian ada yang suka kekurangannya nih ceroboh, kurang teliti. Nah, pada saat kalian mengikuti organisasi ataupun sebuah kegiatan pengembangan diri yang memaksa kalian harus tidak boleh melakukan hal seperti itu akan menjadi pemacu diri kalian kayak gitu loh, untuk bisa belajar dan juga mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri kalian yang sejalan dengan ranah pengembangan diri yang kalian ambil. Nah, mungkin kalau dari aku seperti itu sih, pokoknya sejalan kalau pengembangan diri dengan kelebihan dan kekurangan kita kayak gitu. Duyana. Ya, baik Mas. Untuk pertanyaan selanjutnya, tadi kan Mas bilang bahwa setelah lulus nanti bisa jadi kontraktor atau konsultan, masih ditimbang-timbangkan ya Mas. Lah itu kan berarti tujuan dari pengembangan diri Mas Panji untuk jadi kontraktor atau konsultan. Lah, cara Mas Panji untuk tahu kalau itu yang terbaik buat diri Mas Panji itu gimana ya Mas? Sama indikator apa yang dipakai? Terima kasih. Oke. Jadi pertama, bagaimana cara kita tahu itu yang menjadi yang terbaik ya? Pertama kita cari tahu dulu tentang dari bidang pekerjaan itu yang harus dikuasai kayak gitu loh. Misal kalau kontraktor itu lebih ke arah manajemen, misal manajemen pekerjaan konstruksi ataupun manajemen biaya kayak gitu. Nah, itu sangat dibutuhkan kompetensinya untuk menjadi seorang kontraktor. Dan juga misal konsultan itu lebih ke arah analisis dan juga perencanaan. Tapi ada juga yang pengawasan kayak gitu. Nah, biasanya dia harus paham tentang spesifikasi,
terus standar-standar SNI ataupun standar internasional, terus juga paham tentang perencanaan struktur dan juga infrastruktur. Nah, kayak gitu. Jadi kalian setelah udah tahu kalau di bidang-bidang itu mau ngapain, kalian cocokin nih sama diri kalian. Kalian nih selama kuliah kayaknya lebih condong kemana sih kayak gitu, lebih ke arah yang jago buat manajemennya ataupun ke arah perencanaannya kayak gitu loh. Nah, misal kalian udah tahu nih, konsultasi lagi ke teman-teman ataupun kakak tingkat kalian ataupun siapapun itu yang dirasa kalian itu tepat buat cerita tentang rencana kalian ke depan. Nah, misal dari orang-orang yang udah kalian mintai pendapat itu udah cukup meyakinkan kalian kalau kalian itu kayaknya aku udah fix nih buat ngerencanain ini. Nah, udah tuh bisa didalemin lagi kayak gitu. Misal kalian udah punya niatan buat jadi kontraktor, misal semester 4. Nah, udah tuh dari semester 4 coba diasah lagi kemampuan manajemennya. Nah, soalnya kalau di kurikulum baru itu biasanya yang manajemen itu di semester 4, 5, 6, 4 ke atas lah udah masuk tuh ranah-ranahnya. Nah, itu baru bisa jadi pertimbangan. Jadi kalian juga menyiapkan buat diri kalian lulus dari sipil direncanakan secara matang dan juga dipersiapkan jauh-jauh hari kayak gitu. Kayak gitu sih. Siapa namanya? Dwi Anan. Oke, baik Mas. Mungkin dari saya itu saja. Terus pertanyaan selanjutnya akan diberikan oleh teman saya sama Mas Faiz. Silakan Mas Faiz. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalin Mas, namaku Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berasal dari Sleman lebih tepatnya. Aku lulusan dari SMA 1 Godean. Oke Faiz. Gimana Faiz nih? Ada pertanyaan apa? Bentar Mas. Masih mau dilihat dulu ya? Iya, soalnya enggak, santai aja. Ya, disiapin dulu aja. Kalau ini Mas, aku mau tanya, hambatan yang dijumpai dalam memanfaatkan kelebihan dan mengatasi kekurangan, Mas. Oke, hambatan dalam memaksimalkan kelebihan lingkungan sih kebanyakan eksternal. Jadi kita mau ngembangin ini itu, terus kadang dari orang-orang nyinyirin, lu nggak bakal ngapain sih kayak gitu, nggak guna kayak gitu. Kadang ada aja orang kayak gitu. Nah, ya udah, misal mengatasi hambatannya biasanya itu sih. Kadang juga terkadang ada aja orang yang punya circle yang kadang negatif kayak gitu loh, nggak mensupport apa yang dia inginkan kayak gitu loh. Jadi ya menurutku kebanyakan hambatan dari luar untuk memaksimalkan kelebihan. Nah, kalau untuk mengatasi kekurangan itu ada, kalau aku ya, pertama kita buat komitmen diri sendiri. Pertama, misal dari komitmen itu dirasa kalian masih belum mampu buat ngatasin kekurangan kalian, yang satunya lagi bisa dilakukan secara paksaan kayak gitu loh. Paksaan dalam arti kalau kalian nggak ngelakuin itu kalian bakal mendapatkan sesuatu yang buruk kayak gitu loh di masa depan. Nah, mungkin juga kalian bisa buat challenge kayak gitu loh, semacam challenge ke diri kalian. Jadi misal kalian udah bisa ngatasin hal-hal yang katakanlah negatif di diri kalian,
kalian bisa ngelakuin bisa dapat rewardnya lah dari diri kalian sendiri kayak gitu loh. Jadi ada kayak semacam paksaan dan juga motivasi dari diri kalian secara berlebih supaya bisa ngatasin itu semua kayak gitu. Siapa? Faiz. Oh iya Mas. Oh ya Mas, aku mau tanya ini Mas, motivasi untuk teman-teman 2020 biar aktif organisasi itu Mas. Oke ya, pertama kalau dari motivasiku paling ini sih, kalian tentuin dulu nih, kalian mau organisasi ini mau ngapain kayak gitu loh. Misal udah tahu kalian organisasi itu mau ngapain, tujuannya udah ada, nah itu nanti tinggal kalian apa namanya, kalian jaga komitmennya pada saat kalian nanti misal udah masuk di organisasi itu. Nah, jadi pertama tentuin dulu tujuan kalian dan juga kalian harus punya komitmen. Nah, itu kayak dua hal yang sangat penting gitu loh. Kalau buat kalian mau organisasi. Jadi biar kalian tuh terarah kayak gitu loh, nggak cuma organisasi yang manut-manut tok kayak gitu loh. Jadi sama kalau di organisasi diusahakan kalian gak cuma apa ya ngejalanin apa yang udah menjadi kewajiban kalian doang gitu loh. Manfaatkan apapun itu. Misal kalian mau dapat relasi, nah paksakan diri kalian buat bisa dapat relasi baik dengan teman-teman kalian kayak gitu loh. Misal kalian punya kekurangan ataupun pemalu kayak gitu, sungkan buat berkomunikasi sama orang baru, ya itu nggak apa-apa. Coba kalian buat pendekatan yang lebih baik terhadap orang-orang yang misalnya kalian apa namanya kalian rasa tuh cocok nih buat jadi teman baikku buat relasi kayak gitu. Bukan berarti kayak oh cocok nih buat dimanfaatin gitu, enggak. Maksudnya buat bisa bekerja sama, buat bertukar pikiran. Nah, di situ banyak tuh misal kalian ikut organisasi, kalian banyak banget dapat apa ya, pengalaman baik secara teknis maupun non teknisnya, kayak gitu banyak. Nah, terus sama kalau udah kalian ikut organisasi, ibaratnya jangan pernah mengeluh sama keadaan di organisasi tersebut terhadap akademik kalian. Karena ikut organisasi itu ibaratnya pertama kalian yang pingin, jadi kayak nggak ada alasan buat kalian nyalahin gara-gara organisasi kalian misal kegiatan kalian hancur terus nyalahin kalian karena organisasi, itu sama sekali jangan, karena emang itu udah menjadi komitmen kalian, udah jadi jalan pilihan kalian. Yang kalian harus lakukan adalah memaksimalkan kedua pilihan kalian itu supaya bisa bisa memberikan manfaat buat kalian sendiri. Kan misal kalian udah bisa manfaatin memaksimalkan akademik kalian juga, organisasi kalian juga, itu kan keren ya. Bisa maksimalin dua hal yang kalau dijalanin itu cukup sulit kayak gitu. Nah, mungkin saranku kayak gitu. Ibaratnya kalian kalau udah punya pegangan organisasi itu tanggung jawab kalian lebih besar kayak gitu loh. Dan juga kalian lebih dituntut untuk menjadi lebih dewasa kayak gitu dalam menghadapi permasalahan gitu. Mungkin dari aku kayak gitu aja sih buat motivasi kalian buat ikut organisasi. Jadi pertama harus tahu tujuannya dulu kayak gitu. Jangan sampai apalagi kalian ikut organisasi itu karena paksaan ya. Jangan sampai kayak gitu. Jangan sampai kalian ikut organisasi itu karena terpaksa, terus karena ya kalian dipaksa sama cutting gitu harus ikut organisasi. Ya jangan sampai, tapi kalian juga harus tahu fungsi pentingnya organisasi itu di dunia kalian selanjutnya. Tuh. Baik Mas. Seperti itu. Pertanyaan terakhir saya, untuk harapan dari kita nih peserta LKKMPD apa ya Mas? Apa tadi peserta apa? Faiz.
pertanyaannya. Untuk harapan peserta KKMB. Halo? Bentar Mas, baru gangguan internet bentar. Oh iya, pantesan tadi agak putus-putus. Udah. Ini Mas, untuk harapan bagi kita peserta KKMPD. Oke, mungkin kalau harapan ya, LKMMPD ini kan sebuah latihan ya, latihan kalian untuk bisa membuat diri kalian ini menjadi pribadi yang mampu mengendalikan diri kalian sendiri kayak gitu loh. Karena dari misal manajemen waktu, manajemen skala prioritas, terus juga ada teknik komunikasi ya. Di LKMPD ada itu gak sih? Ada teknik komunikasi? Ada Mas, udah. Ada. Oh ya. Nah itu mungkin seingatku ya. Terus juga ada yang lain-lain. Pokoknya terkait pengembangan diri sendiri. Nah itu menurutku apa ya? Sebuah wadah yang sangat potensial kayak gitu loh. Dan juga waktu kalian diisi materi juga yang mengisi tuh orang-orang yang ibaratnya punya track record bagus di kampus maupun di luar kampus kayak gitu. Jadi manfaatkanlah kesempatan ini meskipun dengan keterbatasan yang ada, katakanlah ini kalian online ya. Jadi jangan sampai menyurutkan semangat kalian buat bisa mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat di LKMMPD yang nanti tuh bakal banyak banget impact-nya gitu loh ke depan. Dan juga buat peserta LKMMPD buat dari aku dijalankan tugasnya secara maksimal karena dari panitia yang sudah merencanakan kegiatan buat kalian itu nggak sembarangan buat merencanakan sebuah kegiatan yang mana panitia sudah punya rancangan yang bisa membuat kalian itu menjadi pribadi yang lebih unggul kayak gitu loh, yang bermula dari diri kalian sendiri di LKMMPD ini kayak gitu. Jadi coba dilaksanakan dengan baik, apalagi kalian waktu sebelum UTS itu kayaknya ini ya jadwal kuliahnya itu cukup padat ya, sampai weekend juga kuliah ya kalau nggak salah, iya nggak sih waktu sebelum UTS? Iya Mas, benar. Nah itu maksudnya coba dimanfaatkan lagi, kan ada dikasih materi terkait manajemen diri, nah itu dicocokkan lagi, diimplementasiin sama kehidupan kalian di perkuliahan. Semoga bisa menjadi manfaat diri kalian ke depannya kayak gitu. Terus tetap semangat aja sih, sama semoga kalian bisa menjadi angkatan yang lebih lah, pokoknya lebih unggul dari segala hal dari angkatan-angkatan yang sebelumnya kayak gitu. Karena itu menjadi harapan dari kami semua buat kalian kayak gitu. Mungkin kalau dari aku itu aja sih kalau dari aku. Tetap semangat aja. Tinggal apa sih LKMMPD kalian kegiatannya berarti? Tinggal ini ya, hari H gak sih? Tinggal hari H. Iya Mas, kemarin udah yang hari pertama, hari keduanya tuh kalau nggak salah 2 hari lagi, 2 hari dari sekarang. Oh iya, ingat. Oke. Oke, mungkin dari aku itu aja sih, kayak gitu. Dan ini Mas, sekian dari pertanyaan dari saya dan akan dilanjutkan kepada teman saya, Siva dan Casey. Terima kasih Faiz. Mas, maaf tadi saya lupa perkenalan diri. Nama saya Casey Benaris Kita dari Bandung, tepatnya SMA Negeri 3 Bandung. Nah, makasih banyak ya Mas sudah menyempatkan waktunya untuk bisa
ikut wawancara dengan kami. Makasih juga atas segala sarannya, atas segala informasinya. Itu sangat inspiratif dan semoga bisa bermanfaat juga bagi semuanya. Dan semoga Mas juga dilancarin PKL-nya, dilancarin segalanya tentang kuliahnya, bisa lulus tepat waktu dan dapat nilai maksimal. Amin. Amin, amin, amin. Semangat juga buat kalian. Makasih, Mas. Terima kasih, Mas. Iya Mas, mau nambahin juga, saya mewakili kami bersembilan, mohon maaf apabila ada salah kata atau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Mas Panji. Semoga kita semua tetap diberi kesehatan dan segera bisa bertemu dan berkolaborasi mungkin nanti pada saat kuliah offline di kampus kita. Oh iya, amin, amin. Amin. Makasih banyak sekali lagi Mas Panji. Akan kami tutup sesi podcast penugasan LKM MPD HMS 2020 ini. Saya Syifa Mahirah menutup podcast ini, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Alhamdulillah beres. Terima Makasih kasih, ya Mas. Mas. Oke.